Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau jiwa sebuah bangsa itu ditanamkan ke dalam setiap baris kode yang kita buat? Nah, kali ini kita akan mengulik bagaimana sebuah filosofi lama bisa membentuk masa depan digital suatu negara. Coba deh lihat sekeliling kita. Teknologi itu bukan lagi cerita masa depan, tapi udah jadi kenyataan kan? Kita sekarang hidup di dunia yang, ya, dijalankan oleh kode, oleh data, dan oleh kecerdasan buatan. Ini dia yang membawa kita ke pertanyaan besarnya. Kalau mesin yang menjalankan dunia, terus siapa yang nulis aturan mainnya? Siapa yang menentukan mana yang benar dan salah di dunia digital kita? Kita sering banget kan ngomongin soal seberapa kenceng algoritma, seberapa besar kapasitas data, tapi kita sering lupa satu hal yang paling krusial, kompas moral. Tanpa arah yang jelas, teknologi ini sebenarnya mau membawa kita kemana? Nah, yang menarik, jawaban atas tantangan global ini mungkin aja nggak datang dari Silicon Valley loh, tapi justru dari dalam diri sebuah bangsa itu sendiri, dari sejarah dan nilai-nilainya, seperti yang coba dilakukan oleh Indonesia. Ya, kita terbang ke Indonesia. Disinilah kita nemuin sebuah konsep yang unik banget, Pancasila. Ini bukan sekedar slogan loh, tapi filosofi dasar negara yang lahir dari perjuangan berat untuk menyatukan ratusan suku bangsa yang berbeda-beda. Dan jangan salah, Pancasila ini bukan ide yang muncul tiba-tiba dalam semalam. Kalau kita lihat lini masanya, ini tuh perjalanan yang panjang banget. Mulai dari semangat kebangkitan nasional di awal abad ke-20, terus ada perdebatan sengit para pendiri bangsa di tahun 45, sampai akhirnya diresmikan. Ini jadi bukti nyata kekuatan dialog untuk menyatukan perbedaan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah filosofi yang dirumuskan lebih dari 75 tahun yang lalu bisa relevan dan jadi cetak biru untuk era AI dan Big Data saat ini? Jawabannya ada di cara kita melihatnya, yaitu melalui 4 lensa yang saling nyambung. Sebagai landasan filosofis untuk berpikir, sebagai kerangka yuridis atau hukum, sebagai panduan etis dalam bertindak, dan juga sebagai pilar konstitusional yang kokoh. Soekarno sendiri menyebutnya philosophische Grondslag, yang secara harfiah artinya fondasi filosofis. Ini bukan sekedar istilah Quran loh, tapi ini adalah dasar tempat seluruh bangunan negara, termasuk teknologi di dalamnya, harus berdiri tegak. Oke, terus gimana prakteknya? Sebenarnya simple. Contohnya, kecerdasan buatan itu harus menghargai privasi dan gak boleh diskriminatif. Terus, big data itu harus dipakai buat kesejahteraan publik, bukan buat eksploitasi. Intinya, setiap sistem digital harus melindungi manusia, bukan malah merugikan. Nah, ini dia poin kuncinya. Peran seorang programmer jadi berubah total. Mereka bukan lagi cuma sekedar teknisi digital yang nulis kode, tapi mereka adalah arsitek moral yang ikut merancang fondasi masyarakat digital kita di masa depan. Oke, dari sebuah ide besar, sekarang kita coba lihat gimana Pancasila ini benar-benar diwujudkan dalam aturan yang mengikat, yaitu dalam hukum negara dan juga kode etik profesi. Coba deh perhatikan hierarki hukum ini. Pancasila itu ada di posisi paling puncak sebagai Grundnorm atau norma fundamental. Artinya apa? Artinya semua undang-undang, semua peraturan pemerintah, sampai peraturan daerah, termasuk yang mengatur soal data pribadi dan dunia siber, itu harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini kemudian diterjemahkan jadi semacam checklist etis buat para profesional di bidang teknologi. Utamakan keamanan data pengguna, jangan pernah menjiplak kode, dan yang paling penting, pastikan teknologi yang kamu buat itu adil buat semua orang. Ujung-ujungnya, semua ini cuma mengarah ke satu prinsip utama, teknologi yang berpusat pada manusia. Tujuannya sederhana banget, yaitu memastikan bahwa teknologilah yang melayani kita, bukan sebaliknya. Tapi tanggung jawab ini nggak berhenti cuma di para programmer aja loh. Kerangka kerja ini meluas dan ikut membentuk peran serta dan kewajiban kita semua sebagai warga di sebuah negara digital. Disinilah muncul konsep yang keren banget, yaitu bela negara digital. Medan perang modern itu bukan lagi cuma di darat atau laut, tapi juga di ruang siber. Perang melawan hoaks, ujaran kebencian, dan segala ideologi yang bisa memecah belah kita. Pancasila itu sering digambarkan sebagai perjanjian luhur bangsa. Anggap aja ini kayak kontrak sosial yang mengikat kita semua secara moral. Dan di era digital ini, menegakkan perjanjian ini jadi tugas kita bersama. Jadi, apa sih artinya menjadi warga digital yang Pancasilais? Ya, artinya kita pakai teknologi untuk memperkuat demokrasi, kita aktif melawan hoaks, kita mempromosikan persatuan, dan kita ikut membantu membangun ekosistem digital yang sehat untuk semua. Oke, jadi mari kita rangkum ide besar ini ya. Semuanya itu dimulai dari 5 prinsip inti Pancasila, yang kemudian kita lihat melalui 4 lensa kritis supaya bisa diterapkan di zaman sekarang.
Dan semuanya mengerucut pada satu tujuan tunggal yang sangat kuat, menciptakan teknologi yang punya jiwa kemanusiaan. Inilah visinya, sebuah masa depan digital yang nggak cuma cerdas, tapi juga bijaksana. Nggak cuma cepat, tapi juga adil dan beradab. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Setiap klik, setiap postingan, dan setiap baris kode yang kita tulis, itu pasti punya konsekuensi. Jadi pertanyaannya, warisan digital seperti apa yang mau kita tinggalkan?